Malam itu, di bawah cahaya bulan purnama, Mbah Parto melihat sesuatu yang tak seharusnya disaksikan manusia biasa. Barisan para leluhur Jawa berjalan di atas awan, menuju ujung pulau Jawa. Mereka bukan sekadar arwah, tapi sosok-sosok agung yang konon masih mengawasi tanah ini. Apa yang mereka bicarakan, dan mengapa mereka memilih Alas Purwo sebagai tempat berkumpul? Kisah ini bukan sekadar legenda, tapi pengalaman nyata yang membawa pesan besar bagi kita semua. Selamat datang di Lentera Jawi, tempat di mana kisah-kisah misteri, mitos, dan legenda dari tanah Jawa serta Nusantara menyala dalam kegelapan. Di balik kabut malam, di sela-sela pohon tua yang berbisik, ada cerita-cerita yang diwariskan dari mulut ke mulut. Kisah yang tersimpan dalam bayang-bayang, menunggu untuk diungkap. Apakah itu tentang arwah penasaran, pusaka bertuah, atau kejadian aneh yang tak bisa dijelaskan? Lentera Jawi akan membawa Anda menyelami setiap rahasia yang tersembunyi. Duduklah tenang, nyalakan lentera, dan biarkan kisah-kisah ini menggema dalam imajinasi Anda. Karena di dunia ini, tak semua yang terlihat dapat dijelaskan, dan tak semua yang tak terlihat hanyalah bayangan. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan kisah ini agar semakin banyak orang yang ikut menyelami misteri bersama kita. Kisah nyata Mbah Parto dan para leluhur Jawa di Alas Purwo. Di sebuah desa kecil di Jawa Timur, hiduplah seorang lelaki tua bernama Mbah Parto. Usianya sudah lebih dari 80 tahun, namun pikirannya masih jernih dan langkahnya masih kuat untuk berjalan jauh. Mbah Parto bukan orang sembarangan. Sejak muda, ia dikenal sebagai orang yang memiliki kepekaan spiritual tinggi, sering bermimpi hal-hal yang menjadi kenyataan, dan beberapa kali mengalami kejadian di luar nalar manusia biasa. Panggilan dari alam gaib. Suatu malam, menjelang tengah malam, Mbah Parto merasakan gelisah yang tak biasa. Ia mencoba tidur, tetapi matanya sulit terpejam. Suara gamelan terdengar samar-samar dari kejauhan, padahal tidak ada yang sedang mengadakan hajatan di desa. Semakin lama suara itu semakin jelas, seperti memanggilnya. Merasa ada sesuatu yang harus ia saksikan, Mbah Parto pun mengambil tongkatnya dan berjalan keluar rumah. Udara malam begitu dingin, angin berembus pelan, dan bulan purnama menggantung terang di langit. Tanpa sadar, kakinya melangkah mengikuti suara itu, meninggalkan desanya dan berjalan menuju arah selatan, ke tepi hutan Alas Purwo di Banyuwangi. Para leluhur berjalan di atas awan. Sesampainya di pinggiran Alas Purwo, Mbah Parto berhenti. Ia merasa tubuhnya lemas, seperti ada kekuatan yang menahannya untuk tidak masuk lebih dalam. Namun, tiba-tiba matanya menangkap sesuatu yang luar biasa di langit. Di atasnya, terlihat barisan manusia berjalan di atas awan, mengenakan pakaian kebesaran khas para raja dan bangsawan Jawa zaman dahulu. Mereka tampak karismatik, wajah-wajah mereka bercahaya, dengan sorot mata tajam penuh wibawa. Di antara mereka, Mbah Parto mengenali beberapa sosok yang mirip dengan tokoh-tokoh yang hanya ia baca dalam sejarah. Ada yang menyerupai Sultan Agung, Pangeran Diponegoro, hingga sosok yang mirip dengan Raden Wijaya. Mereka berjalan perlahan menuju ujung selatan Pulau Jawa, tepat di atas Alas Purwo. Suasana terasa begitu sakral, seolah-olah alam pun turut menghormati kehadiran mereka. Langit mendadak redup, awan menggumpal, dan angin berhenti bertiup. Rapat gaib untuk keselamatan Nusantara. Mbah Parto mencoba mendekat, mencari tempat untuk mengamati lebih jelas. Dari kejauhan, ia melihat para leluhur itu berhenti di satu titik, membentuk lingkaran di langit. Kemudian, terdengar suara yang bergema di seluruh hutan, meski tak ada seorang pun yang berbicara dengan mulutnya. Tanah ini sedang dalam bahaya. Ada kekuatan yang mencoba menggoyahkan negeri ini dari dalam dan luar. Jika tak segera diatasi, keseimbangan akan runtuh. Suara itu terdengar tegas dan penuh kewibawaan. Mbah Parto gemetar mendengarnya, bulu kuduknya berdiri. Ia tahu, para leluhur ini sedang membahas sesuatu yang sangat besar. Kemudian, seorang sosok yang tampak lebih tua dari yang lain berbicara. Sudah saatnya kita turun tangan. Tapi kita hanya bisa memberi petunjuk. Jika keturunan kita tak mau mendengar, kehancuran akan datang lebih cepat dari yang mereka duga.
Setelah percakapan itu, langit tiba-tiba bergemuruh. Cahaya kilat berkelebat, namun tak ada suara petir. Mbah Parto melihat sosok-sosok itu mulai menghilang satu persatu, larut dalam awan. Beberapa di antara mereka sempat menoleh ke bawah, seolah menyadari keberadaannya. Salah satu dari mereka, seorang pria berwajah tegas dengan jubah putih, menatap Mbah Parto dalam-dalam sebelum menghilang. Saat semua sosok itu lenyap, tubuh Mbah Parto mendadak terasa lemas. Ia jatuh terduduk di tanah, napasnya tersengal. Kesadaran mulai memudar, dan perlahan semuanya menjadi gelap. Pesan rahasia untuk masa depan. Ketika Mbah Parto terbangun, ia sudah berada di rumahnya. Beberapa tetangga mengelilinginya, wajah mereka penuh kekhawatiran. "Mbah, panjenengan tadi pagi ditemukan pingsan di dekat alas Purwo. Ngapain ke sana sendirian?" tanya salah seorang pemuda. Mbah Parto hanya terdiam. Ia tahu tak semua orang akan percaya dengan apa yang dilihatnya. Namun, hatinya dipenuhi oleh satu kesadaran, para leluhur belum pergi. Mereka masih mengawasi, mereka masih peduli pada tanah ini. Sejak saat itu, Mbah Parto semakin rajin berdoa dan berpesan kepada siapapun yang mau mendengar, jagalah tanah ini. Jangan sampai kita sendiri yang menghancurkannya. Dan hingga akhir hayatnya, Mbah Parto tetap menyimpan rahasia itu, sebuah pesan dari para leluhur untuk keselamatan negeri ini.